Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi bersama Mbah Ukit. Mudah-mudahan hati kita, jiwa raga kita diteguhkan oleh Allah sebagai orang-orang yang diberi kemampuan untuk berjuang, diberi maunah, diberi taufik, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ruh sajaah, berani mengatakan kebenaran, bukan hanya mengatakan, tapi juga berani menegakkan kebenaran itu sendiri. Quli haqqa walau kana murra, katakan yang benar itu walaupun pahit. Tapi yakinlah bahwa apabila kebenaran itu datang, maka yang batil itu akan hancur. Itu yang sering saya katakan kepada para muhibin yang tidak perlu susah payah ingin menghancurkan perjuangan kami. Karena kalau memang perjuangan kami tidak hak, Allah sendiri yang akan menghancurkan. Dan kami yakin bahwa al-haq itu tidak ada keraguan di dalamnya. Al-haqqu min rabbuka fala takunanna minal mumtarin. Seperti itu. Karena keyakinan yang tidak ragu ini, maka teman-teman dalam memperjuangkannya sampai merelakan segalanya, bahkan jiwa raganya siap dikorbankan untuk bukan hanya mengatakan kebenaran, tapi memperjuangkan kebenaran itu sendiri. Seperti teman-teman kita PWILS Lampung yang digawangi oleh Ustadz Suparman, sahabat kami. Saya salut kepada beliau. Beliau membuat gebrakan, mudah-mudahan nanti ini bisa ditiru sebagai syiar pawai budaya, pawai pergerakan ini yang di dalamnya sampai ada penyusup. Sebenarnya kalau masalah muhibin mau gabung pada acara kita, asal tidak bikin recok, asal memang mau mencari kebenaran, ikut belajar, ikut mendengar kajian, tidak masalah. Siapa tahu dari dia muhibin akhirnya mendapat pencerahan dan diberi kemampuan juga di dalam hatinya untuk bangkit memperjuangkan bersama kita, tidak masalah. Tapi yang jadi masalah saat dia muhibin dan muhibin fanatik, dia kepanasan saat mendengarkan daripada orasi, ceramah, dan kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman seperjuangan ini, dan akhirnya dari panasnya hati membuat kerusuhan seperti terjadi di Lampung. Ada rata-rata itu tetap muhibin dari, kalau dirunut itu tidak jauh-jauh dari yang katanya imam besar yang sekarang sudah gembos jadi Imam Unyil itu dari FPI. Coba berapa kali mereka peristiwa-peristiwa yang terjadi, provokasi-provokasi yang terjadi dalam pergerakan ini, itu rata-rata kalau dirunut ekornya kepada FPI itu, kepada Imam Unyil itu, Imam Jumbo, karena kejumbuan akhirnya meledak jadi Unyil itu. Coba teman-teman dari pergerakan ini tidak mempunyai seorang tokoh yang bisa mengendalikan akal waras daripada kemarahan teman-teman, sudah berapa terjadi kemungkinan bentrok-bentrok berdarah akan terjadi. Bagaimana yang Mbah Ukit alami sendiri waktu kami di Pemalang yang diprovokasi. Mbah Ukit susah payah dengan aparat menenangkan daripada anggota laskar kami. Andai kata kami tidak bisa mengendalikan kemarahan dari saudara-saudara laskar kami, udah tumpah darah, pertumpahan darah akan terjadi. Tapi alhamdulillah Allah masih menggegam hati saudara-saudara kami, anggota laskar, untuk bisa berpikir jernih bahwa yang kita hadapi para muhibin ini adalah anak-anak bangsa sendiri.
Sekalipun Habib itu sebenarnya juga anak bangsa ini, seperti yang pernah saya katakan, bahwa siapapun yang tinggal di Nusantara ini, mencari maisha di Nusantara ini, harusnya dia makan dari wulu pemetune Nusantara. Wulu pemetu itu loh bahasa Jawa. Apa yang keluar rezeki dari Nusantara dia cari hidup, maka seharusnya dia peduli dengan Nusantara, bukan ingin merusak rumahnya Nusantara ini. Dia tempat dia tinggal, tempat dia mencari kehidupan di Nusantara, harusnya mempunyai jiwa Nusantara. Tapi faktanya ada klan-klan yang tidak bisa muk dengan leluhur mereka, negara mereka, seperti yang dilakukan oleh klan-klan Ba'alwi ini. Mereka hidup di Nusantara, mereka hidup di Indonesia. Hei klan Ba'alwi, hei para Habib, hei para Muhibin. Kalau Muhibin ini sebenarnya lebih gila Muhibin ini. Kalau Habib masih bisa kita pahami lah, kalau mereka meluhurkan leluhur mereka itu sudah manusiawi lah, meluhurkan leluhurnya sendiri. Tapi ini Muhibin ini baik goblok jahil murokab. Mereka meluhurkan, ngerepek, delosor pada leluhurnya yang bukan leluhurmu sendiri. Kamu itu murni orang Nusantara, leluhurmu leluhur Nusantara. Tapi kenapa kamu meluhurkan leluhurnya orang lain, orang asing? Kalau mereka meluhurkan leluhurnya sendiri udah normal. Yang tidak normal, mereka ingin meluhurkan leluhurnya mereka tapi di tanah Nusantara. Orang Nusantara diajak untuk meluhurkan leluhur mereka. Bahkan mereka mengklaim bahwa Nusantara itu bintu tarim, ya tarim, ya tarim. Ini fakta dul. Muhibin ini asakan Muhibin ini seperti congek gitu, dicocok hidungnya. Karena Anda itu orang pribumi, Anda itu orang Nusantara asli, tapi Anda meluhurkan leluhurnya orang asing. Anda itu umpama wedhus Jawa, mereka itu wedhus gibas, ngembus wedhus gibas nggo korban. Wedhus Jawa kan alus, wulune alus, coklat, lembut. Wedhus gibas wulune gede, wulu karo daging. Awake dhewe duwe wedhus Jawa. Wedhus Jawa itu eling marang leluhur kita sendiri. Jangan kita di ini nabubukkan, ya tarim, ikut ya tarim, ya tarim. Jawa iki milik aulia tarim, Nusantara iki milik aulia tarim. Sadar ngono lho. Itu sadar. Itu. Jangan seperti itulah, ya. Alhamdulillah, daripada pergerakan kami yang mendukung tesis Kiai Imad, sudah banyak para muhibin yang tersadarkan. Banyak, bukan muhibin kelas ecek-ecek yang hanya ikut-ikutan seperti jamaahnya Mbak Ukit. Jamaahnya Mbak Ukit itu dulu kenal Habib itu yang kenalkan saya, tapi sekarang mereka melebihi saya. Kecintaan buta mereka karena apa? Mereka tidak punya ilmu. Dikandani ya sing ngeyel, wangel untuk menyambut, padahal mereka kenal Habib yang kenalkan saya. Itu sampai saya ingin kadung ngoyot itu. Tapi alhamdulillah kalau yang tokoh-tokohnya yang semua berdasarkan ilmu, yang tidak, yang masih itu kan misalnya orang, oh itu orang ilmu tapi masih muhibin, ya mereka punya kepentingan, jujur aja di sini punya kepentingan. Saya tahu kok teman-teman saya yang muhibin
yang sulit untuk lepas jadi muhibin itu karena punya kepentingan. Wis ketanduran budi. Jadi orang-orang yang seperti ini, kalau toh ketanduran budi, kalau dia lebih belajar lebih lagi ke tauhid, ke hakikat, kan manusia emang jaya lantaran. Kalau mereka nanam budi kebaikan kita, mereka tidak akan musnah kebaikannya kepada kita. Emang kamu yang membalas, Allah nanti yang membalas kebaikan kita, bukan kamu. Tapi kalau kamu, kalau tidak ada itu, saya tidak bisa punya pondok, berarti tauhidmu yang jebol, Bung. Di mana aina Allah? Aina Allah. Mereka hanya dijadikan wasilah lantaran kebaikan, dan kebaikan itu nanti juga akan yang membalas Allah, bukan kamu. Kok kamu takut benar mengatakan kebenaran, menjalankan kebenaran, memperjuangkan kebenaran karena kamu merasa wis keputangan budi? Nggak tahu betul. Dan saya yakin teman-teman muhibin yang keputangan budi ini sulit untuk lepas dari itu sebelum mereka benar-benar nanti, nggak tahu kalau Allah muqallibal qulub. Mudah-mudahan Allah balikkan mereka, bukan karena kebencian, bukan apa, tapi kebenaran menyentuh dalam sanubari teman-teman saya yang masih muhibin. Itu. Coba nanti kita saksikan bagaimana mantan muhibin. Mbah Ukit sudah ketemu banyak mantan muhibin. Muhibinnya juga bukan muhibin ecek-ecek yang di kampung seperti kampungku itu misalnya. Ada 1-2 yang muhibin sampai sekarang. Padahal dulu yang kenalkan ke HP juga saya. Tapi sampai sekarang tetap muhibin saja. Karena apa? Nggak punya ilmu. Sulit. Mereka dikangkangi oleh bibitnya. Tapi yang punya ilmu sekarang udah pada cabut. Muhibin kelas beratnya LBY yang kemarin teman kami di Ungaran, Gus Miftah itu kelas wahid. Bukan muhibin ecek-ecek macam kamu itu yang di kampung-kampung itu, yang nggak sadar-sadar itu. Muhibin kelas wahid, pimpinan Thariqah Jateng, Gus Miftah, Mbah Muhadi, banyak lagi mantan muhibin kelas wahid yang udah bertemu sama Mbah Ukit. Habibnya bukan muhibin ke Habib ecek-ecek, bukan. Habib yang pendito nih Habib. Banyak yang teman-teman Mbah Ukit yang mantan muhibinnya ring satunya LBY. Itu. Jadi mari kita saksikan, ini ada teman juga mantan daripada muhibin. Beliau cerita bagaimana saat menjadi muhibin dan bagaimana beliaunya tersadarkan untuk cabut. Bahasane Gus Miftah Ungaran, murtad. Saya selalu ingat Gus kata-kata panjenengan ya Mbak Ukit foto kali kula podo-podo wong murtate. Ini kita lihat, ini ada yang murtad lagi nih, teman dari Jawa Timur. Beliau cerita mengisahkan bagaimana kisahnya. Mari kita saksikan bersama. Demikian saja, maaf kalau Mbah Ukit gaya bicaranya meledak-meledak karena ini sima perjuangan ini kadang-kadang tidak bisa ditahan. Untung Mbah Ukit masih punya guru spiritual juga yang membimbing agar Mbah Ukit lebih terkendali. Kalau tidak terkendali, rasanya jiwa patriotnya ngutahke darah, ngorbanke nyawa serata hitung. Tapi karena kita punya jiwa, punya guru spiritual, bagaimana kita berjalan dalam perjuangan ini, beliau mengarahkan bagaimana ya kita manut pada beliau itu guru-guru Thariqah, bukan juga guru ecek-ecek. Jadi Mbah Ukit juga punya guru spiritual gitu. Walaupun mungkin Mbah Ukit dipanggil kiai, tapi kiai masih punya kiai. Itulah hebatnya wong NU. Di rumah dipanggil kiai, tapi dia di sisi lain merasa dirinya santri karena kiainya punya kiai lagi. Kiainya itu lagi punya kiai lagi. Itulah sanad keilmuan daripada
kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Demikian saja, mari kita simak bagaimana penuturan daripada mantan muhibbin ini yang ada di Jawa Timur. Alhamdulillah teman-teman di Jawa Timur banyak yang japri saya, yang saya kadang-kadang nggak kenal japri, tahu-taunya yaitu ingin bergabung pada kita, terutama kepada Laskar Mataram Nusantara. Kami infokan kepada teman-teman semua bahwa kami Laskar Mataram Nusantara itu tidak domain kepada keagamaan. Kami pure kenusantaraan, ya. Sekali lagi, organisasi kami insya Allah nanti tanggal 23 sampai 24, 2 hari kita akan mukernas di wilayah Tawangmangu. Di situ kita akan menubuhkan misi dan visi perjuangan yang lebih besar, yaitu visi misi perjuangan kenusantaraan. Maka bagi teman-teman sahabat kami di seluruh Nusantara, dari golongan apa saja, dari agama apa saja, dari komunitas apa saja, kami welcome untuk gabung kepada perjuangan kenusantaraan kami, yang tentu saja dalam satu visi misi yang digawangi oleh Laskar Mataram Nusantara. Nanti akan kami rumuskan bagaimana visi misi besar kita tentang kenusantaraan ini. Dan kami juga didukung oleh tokoh-tokoh nasional yang mempunyai kapabilitas, bukan ecek-ecek lagi tapi tidak saya sampaikan. Nanti saja kalau teman-teman ingin hadir tanggal 23 sama 24 nanti di Tawangmangu, itu nanti biar sekjennya membuat undangan Gus Rojak. Ini hanya bagi kabar saja bagi teman-teman mungkin yang ada di luar Jawa, untuk mempersiapkan apabila Anda respect dengan pergerakan kami Laskar Mataram Nusantara, mungkin nanti ada perubahan lagi, mungkin karena cara aturan kenegaraan Laskar itu tidak bisa dibadan hukumkan. Mungkin kami akan bikin organisasi yang mungkin supaya bisa berbadan hukum, mungkin bukan kelaskaran. Laskaran itu hanya bagian, mungkin lebih secara umum. Mungkin ada nanti usulan teman-teman bagaimana, atau kita bikin benteng Mataram Nusantara atau apa nanti berdasarkan musyawarah Rakernas. Jadi di dalam sistem organisasi kami semua berdasarkan musyawarah bersama, bukan tunjukkan di bawah di belakang layar. Kamu tak dedek ke ini, kamu jadi ini, tidak. Tapi hasil musyawarah kita bersama. Saya paksa pun untuk nunjuk. Alhamdulillah anggota kami tidak mau. Pokoknya saya mau jadikan pengurus, kalau yang milih itu nanti anggota semuanya. Nah, itu hebatnya kesadaran dari teman-teman yang bergabung di Laskar Mataram Nusantara. Lebih mengutamakan sistem keorganisasian yang teguh, berpegang pada prinsip-prinsip organisasi yang benar gitu. Dari saya, mungkin mari kita saksikan bagaimana paparan dari teman kita, udah katakan mantan muhibbin ini dari Jawa Timur. Selamat menyaksikan, selamat menyimak, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Saya banyak terlibat di wilayah menjadi seorang muhibbin, sampai memberanikan diri bersatu di wadah namanya dakwah pemuda Islamiyah dulu itu. Saya menyaksikan banyak ketimpangan di sana. Pernah saya hadir di daerah mana itu? Tambak Sari, wilayah Pringgisan. Waktu itu kiai yang hadir almarhumlah Kiai Ali Bahrudin, guru Torekoh Qadiriyah Wanaksobandiyah Mutabaroh. Saya termasuk santrinya. Di saat saya hadir di sana, karena kiai saya hadir, di situ ada pemandangan yang tidak indah. Ketika Habib tampil, dia tidak begitu menghargai kepada para kiai-kiai. Dianggap kayak anak kecil begitu saja. Kalau kita sudah menjadi tradisi, ketika ada orang yang kita anggap luhur, itu ketika bersalaman ya dengan sama-sama, kalau duduk ya harus duduk, bukan dalam kondisi berdiri terus salaman begitu. Begitu hinanya kiai-kiai kita, dihinakan.
dari perjalanan semacam itu menjadi apa ya, menjadi keprihatinan, termasuk saya berpikir masuk ngene rek cucu Rasul iki rek. Kemudian pernah lagi ada seorang penjual kacang, waktu itu terjadi saya di garda terdepan waktu itu membawa ratusan penerbang dengan jamaahnya waktu itu. Wilayah Pasuruan ke barat itu termasuk Gerongan, Raci, Petaunan, Randusari, Kerapia, itu komandonya saya. Bahkan sebelum acara itu saya kumpulkan di masjid kampung saya. Ayo seluruhnya ayo kumpul dulu, latihan dulu. Besok kita tampil dakwah pemuda Islamnya biasa. Komandannya kan ketua Robito Alawiyah itu Habib Taufik itu yang punya panggung waktu itu. Waktu itu saya berhusnudon. Sama seperti yang lain waktu itu saya kuper ya, nggak ngerti betul ndak itu, masih belum menseleksi sejauh kayak Kiai Maduddin. Cuma ketika tampil di sana, ketika Nun Sewu Habib Taufik mencaci, saya menyaksikan sendiri ada seorang penjual kacang waktu itu yang merokok. Kemudian pengajian sampai terhenti karena Habib Taufik mencaci dan menyuruh perokok itu untuk berhenti. Bahkan sampai kalau kamu tidak mematikan rokokmu, pengajian ini bubar. Saya prihatin waktu itu, ya Allah, atas wong betul kacang akhirnya. Itu jaraknya kalau panggung ini jauh. Jadi ini di musola di masjid waktu itu di Ndoyo situ. Kalau ngeregani awak iki, wah itu. Jadi dia berdiri mungkin kayak tadi nabi ngono. Kemudian orang yang merokok jual kacang itu nggak ngerti, dia kan tidak bagian dari yang ngaji, hanya jualan kacang begitu saja. Oh, anak pengajian saya ingin tahu rokokan, kebal kebul, nikmat. Kemudian itu di luar pagar masjid. Jadi pagar, kemudian halaman ini luas, terus baru masjid, jauh lah. Nah, aku kaget waktu itu. Artinya begini, ya Allah, masalah sepele lah. Masalah rokokan, wong rokok apalagi bukan dari jamaah yang ngaji, orang penjual kacang. Biasa kalau ada pengajian ini orang penjual balon, penjual es, penjual kacang ini sama-sama meramaikan. Kalau di kita kan enggak, kita sambut, ayo dodol cek rame pengajian sisan lah wis, ayo wis sing dodol kacang ya dodol es, ayo ramaikan semuanya, ayo berbagi rezeki kan begitu. Nah itu gara-gara rokokan diusir. Nah sejak saat itu saya mengambil sikap, saya mufarokoh betul ini. Ini bukan panutanku, aku kudu pindah, aku harus selesai di situ. Sejak saat itu jamaah maulid saya nggak usah melu. Merinding loh, sampean merinding. Saya sangat bukan merinding lagi, mangkel kepada perilaku yang seperti itu. Saya kecewa sekali waktu itu. Kalau saya yang dicaci mungkin deringas-deringas, tapi seorang yang apa ya, dari wong yang biasa, yang nggak ngerti aturan dilarang merokok dan segalanya, hanya mengais rezeki dodolan kacang, kemudian dicaci dari panggung yang semua mata mengarah kepada dirinya. Wah, termasuk saya ngungah, oh bos, aku gak karep. Ternyata wong dodolan kacang sambil merokok itu dimarahi. Di majelis ini tidak boleh merokok. Menjadi harus rasanya ini mati rokok. Nah, ono tembakau di Kadromut. Nek di Nusantara yang gue nek di Pasuruan termasuk di Indonesia. Di Indonesia iki lek dadi kiai durung bisa rokokan, durung dadi kiai. Wes senengane kiai-kiai Nusantara iki ambek mutolaah, ambek rokokan, ambek ngopi, sampai kopi gara-gara ngopi sampai masuk surga. Gak kesuwen dadi kita cinta Habib. Kita santai saja, agama itu sebetulnya santun. Agama itu indah, yang sebarkan oleh Wali Songo itu nggak ono sing haram blas, termasuk wayang-wayang jari haram, jari Habib haram itu enggak. Terus Gus Rohman itu malah jadi alat wayang, jadi alat untuk mencerdaskan umat, untuk mengajak umat masuk Islam. Ayo masuk, ayo syaratnya ya apa? Katu kartis gak usah syahadat ae wis, ayo asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya wis lho sing ngono. Ceritane juga tentang kebaikan. Bukan cerita-cerita sing model maksiat itu.
Begitu bijaksananya para kiai-kiai kita, para pendahulu kita, termasuk yang diterapkan oleh Wali Songo. Dan di Nusantara ini mayoritas para ulama itu dzurriyyah dari Wali Songo. Ketika Wali Songo dihinakan, tidak tersambung ke Rasulullah, marahlah anak cucu ini, termasuk saya, protes, tidak benar, ya apa ini, Habib ini kok ngawur, tambah suwe tambah ngawur. Maka Dawe Gus Purwanto, pentinglah untuk kita bersatu di wadah PWI ini. Setidaknya beliau tadi ngomong itu semata-mata urusan nasab, nggak paten kon nasab sopo sakarmu. Ketika kamu menghinakan leluhur Nusantara, ketika kamu melecehkan Nusantara, maka sebagai anak bangsa akan bangkit, akan tidak terima. Jadi jangan coba-coba. Kalau dulu saya sering pakai istilah oknum habaib, oknum habib, per orang-orang, oknum habib. Misalnya jamak ternyata, terkoneksi ternyata. Engko nek ono sing elek gini wadule referensi ini nang Robito Alawi, ternyata mereka itu satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan. Oh, itu oknum, tidak. Sudah menjadi satu kesatuan mereka itu yang sudah jelas. Kalau Mama sampai Mama Gufron itu oknum. Mama Gufron Oknum karena satu. Mama Gufron itu dulu kan lucu-lucuan itu ya. Sing Bima Koli gitu ya. Bima Koli. Jangan kan tahu itu. Itu banyak orang yang bingung kan menafsiri. Ojo maneh Habib. Orang-orang kita dewi, orang PWI kan bingung. Oh, orang ngisi ini. Ternyata apa? Ngeprank itu. Dalam rangka mencerdaskan MUI kita. MUI ketika Mama Gufron ngomong ambil semut, Bima Koli itu terus kemudian dianggap sesat. Padahal Mama Gufron ngeprank gitu. Loh, kamu kok MUI kok ribut urusan saya ngomong dengan semut? Bagaimana dengan mereka yang menyatakan bahwa tidak perlu belajar agama, yang penting cinta Habib masuk surga? Di mana posisi MUI? Kemudian ada yang namanya leluhur Kabaib, yang namanya siapa itu? Yang Isra Mi'raj 70 itu. Baju mukodam gitu. Pakai mukodam lah, apal hamban. Aku lo mboten apal, saking nyengkak-nyengkakan niku. Nggih ngoten niku lah. Jarene sedina Isra Mi'raj 70 kali. Terus jenengan Muhyiddin Gus jelaskan apal rotib hadat. Mboten kula damel Gus. Apa wasilah niku dateng leluhure kono to. Kula sani kula rubah sedaya ketika wasilah. Wasilah pertama nang ngene dzurriyyah Wali Songo. Mbah kita Wali Songo kula mulai lancar bener. Ini balik-balik nggih golongane fakih niku. Kodam niku. Sampai keliru kodam niku sing kula sebut. Jane iki mboten lah. Lek wasilah ya nang leluhure dhewe, karena leluhure iki yang memberikan kebaikan untuk bangsa dan pribadi kita. Mboten sungkan-sungkan kula termasuk nyebut Mbah Slaga, Mbah Hasan Sanusi, Mbah Saad, Mbah Sakarudin, Mbah Soleh Semendi. Lancar pun nih, riyen boten jarang. Kelantan wis ke doktrin sing golongane mukodam niku lho. Termasuk mbah kula sing di wilayah Ponorogo, Mbah Ageng Anom Besari, Ki Ageng Muhammad Besari, biasa kula sebutaken. Walaupun jeneng-jeneng sing model Jawa-Jawa nih, Nyai Kiai Purnomo barang niku. Niku jago-jago niku.